wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah ini sampun mlebet Dzulhijjah yang pada artinya kita akan menemui hari raya Idul Adha yang insyaallah akan jatuh 10 Dzulhijjah niku di hari Jumat. Makanipun tinggal beberapa hari lagi persiapan kita, dan satu hal yang ingin saya sampaikan dulu sebagai pembuka dan pengawal ketika sholat Jumat bertemu dengan Idul Adha atau Idul Fitri niku bagaimana. Makanipun sebetulnya permasalahan ini pasti ada khilaf niku pasti. Dan khilafnya niki antara mewajibkan dan meninggalkan niku pasti. Makanipun sebetulnya niki khilaf qadim, sudah lama dari dulu yang penenten. Makanipun kalau kita mau menilai antara pendapat-pendapat yang berbeda, adapun pendapat yang pertama, pendapatnya Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i ini mewajibkan salat Jumat. Mewajibkan salat Jumat dengan berdalil suratul Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ketika kita mendengar suara adzan di hari Jumat, maka fas'au, pergilah ke masjid menunaikan salat Jumat, wa darul bai', dan tinggalkan amalan dagang atau amalan yang lainnya. Ini diambil hukumnya untuk sebagai wajib ain. Yang kedua adalah hakul muslim ayak tasila fi kulli jumu'atin ala kulli muhtalimin. Semua orang yang muhtalim, yang dewasa, ihtilam balik, maka dia wajib untuk salat Jumat. Dan ini dijadikan sandaran Madzhab Syafi'i bahwa pelaksanaan sholat Jumat niku harus tetap ada, sekalipun niku Idul Adha atau Idul Fitr sama saja, artinya bertemu dengan dua hari raya. Niku pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, niki pendapat jumhur malah, pendapat jumhur dari madhab selain Syafi'i, Hambali, Hanafi, terus Maliki, termasuk Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, dan Ibnu Abbas niku bersepakat dengan pendapat yang kedua, bahwa boleh untuk seorang muslim tidak menunaikan sholat Jumat ketika syaratnya dia sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha di pagi harinya, dengan dalil satu riwayat, wonten satu dalil dari Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah. Riwayatnya dari Iyas ibni Abi Romlah. Ketika itu menceritakan Iyas ibni Abi Romlah niku membersamai Muawiyah ibni Abi Sufyan dalam sebuah perjalanan menemui Zaid ibni Arqam. Baru menikah bertanya kepada Zaid ibni Arqam, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u idza istama'a itaini fi yaumin wahid. Terus Muawiyah kalih Iyas bin Abi Romlah tanglet kali Zaid bin Arqam. Bagaimana Rasulullah dahulu, apa yang dilakukan 2 hari raya dalam 1 hari. Faqala Zaid bin Arqam farakhas dzalik. Rasul dulu memberikan rukhsah, keringanan. Bukan meniku fayaqulu Rasulullah alaihi wasallam, lantas berkatalah Rasul. Terus Zaid bin Arqam langsung melanjutkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah alaihi wasallam, man syaa'a ayyusalli falyusalli. Niki ngendikanipun Rasul, sinten mawon ingkang kersa salat minangka salat Jumat maksudnya, nggih. Faman lam yusalli fala syai'alah. Tapi nek misale panjenengan boten tindakan Jumatan nggih angsal-angsal mawon. Karena di dalamnya ada rukhsah atau keringanan selama dia menunaikan dari salat di pagi harinya, Idul Adha atau Idul Fitr. Makanipun niki menjadi hukum landasan syar'i yang kedua pendapatnya untuk diberikan rukhsah. Makanipun Abdullah ibni Abbas niku pernah ditangkleti permasalahan niki kali Atha ibni Abi Rabah. Atha ibni Abi Rabah niku murid yang paling sikoh dari Ibnu Abbas. Ditanyakan Ibnu Abbas perihal perbuatannya Zubair ibn Al-Awwam ketika dia tidak sholat. Falam yakhruju ilaina li sholatil Jum'ah. Ketika dia sholat Jumat tidak keluar bersama kami sholat Jumat. Tapi Ibnu Abbas tapi si Zubair ibn Al-Awwam dia enggak ikut sholat pas ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Bagaimana Ibnu Abbas? Apakah ini menyelisih sunnah? Faqala Ibnu Abbas ashabas sunnah. Dia sudah tepat dengan sunnahnya. Makanipun pendapatnya istihadnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Umar
Utsman dan Ali niku sepakat boleh dengan adanya rukhsah ketika bertemu dengan 2 hari raya untuk tidak menunaikan sholat Jumat. Tetapi bukan berarti tidak sholat Jumat terus tidak sholat zuhur. Nah, itu mboten angsal, nggih. Ketika tidak ada Jumat panjenengan tetap sholat zuhur. Tapi monggo niki sing ajeng jenengan pundhut pundi, tapi seandainya masjid membuka untuk sholat Jumat nggih angsal mawon. Nggih, angsal mawon mengadakan sekalipun yang datang hanya 2 atau 3 orang tetap sah, nggih tetap sah. Makanipun tidak ada halangan untuk mengadakannya dan untuk membuka masjid. Tetapi kalau untuk tidak mengadakan monggo. Tapi alangkah baiknya diworo-woro rumiyin kajenge mboten kecelik. Nah niku manganipun niki yang akan menjadi hukum insyaallah kita ambil ilmunya nanti di hari Jumat. Tapi makanipun niki tinggal pertemuan hari Selasa kula nggih subuh teng mriki kali hari Kamis 2 hari saya selesaikan nanti materi fikih ringkasnya seputar Idul Adha. Insyaallah biidznillah taala wa jazakumullahu khairan katsiran karena kita hari Kamis insyaallah akan ada shaum Arafah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.